Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 6D, Prodi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Laporan Hasil Riset Studi Kelayakan Bisnis Warung Jajanan Sinta, Kalideres, Jakarta Barat. Oke, next. Sebelum kita masuk ke slide, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Anita Putri Riyadi dengan NIM 6419043. Yang kedua ada Putri Yani Imanuddin dengan 6419138. Yang ketiga ada Lia Rosidah dengan NIM 641915117. Yang keempat ada saya sendiri, Hidayanti Anatia Bastari dengan NIM 6419065. Dan yang terakhir ada Felix Suteja dengan NIM 641916564. Oke, next. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang usaha yang sudah kami riset. Bisnis yang kami riset ini adalah bisnis usaha kecil ya, yang bernama Warung Jajanan Sinta. Nah, Warung Jajanan Sinta ini merupakan salah satu bentuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat. Didirikannya ini pada tahun 2020 awal ya, di masa-masa COVID awal ya. COVID itu kan pada tahun 2020. Berawal dari usaha kecil-kecilan yang ada di depan rumah dengan menjajakan makanan ringan untuk anak-anak, menjadikan Warung Jajanan Sinta ini berkembang sampai sekarang. Nah, saat ini nggak hanya makanan ringan aja yang dijual. Jadi awalnya tuh cuman kayak warung kecil gitu, kayak warung es gitu, tapi lama-lama berkembang ya. Jadi produk itu banyak, nggak cuma es aja. Warung Jajanan Sinta ini juga jual banyak makanan yang saat ini digemari oleh anak-anak sampai orang dewasa gitu. Makanan yang dijual ini ada seblak ya. Nah, biasanya nih seblak ini sangat digemari oleh masyarakat, apalagi perempuan gitu kan, dan juga digemari anak kecil dan ibu-ibu juga ya. Terus ada Indomie juga, semua orang pasti suka Indomie, dan juga ada minuman-minuman dingin gitu, kayak ada pop ice, terus tea juice, terus minuman-minuman sejenisnya. Terus, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini didirikan oleh Ibu Sinta Ramadewi selaku pemilik warung. Warung Jajanan Sinta ini ada di Jalan Prepedan, RT 3 RW 7, Kamal Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, kode pos 11810. Nah, warung ini buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, baru tutup ya. Lanjut, aspek yang diteliti. Ada 7 hal yang akan kami sampaikan mengenai hasil riset kami. Yang pertama ini aspek legalitas, kedua aspek pasar dan pemasaran, 3 aspek manajemen dan SDM, 4 aspek teknik dan teknologi, 5 aspek finansial, 6 aspek ekonomi dan sosial, dan yang terakhir itu aspek lingkungan hidup. Nanti kita akan bedah ya aspek-aspek dari usaha yang kami riset atau yang kami teliti. Selanjutnya di sini ada foto produk ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Warung Jajanan Sinta ini memiliki banyak banget produknya ya. Ada makanan-makanan ringan, ada minuman-minuman dingin kayak pop ice dan jus, terus nutrisari dan sejenisnya, ada ciki-ciki gitu kan, ciki-ciki yang harganya murah banget, ada permen-permen, terus ada biskuit, pokoknya banyak banget ya yang biasa kalian lihat tuh di pasar-pasar ya, seperti itu. Terus juga selain menjual makanan-makanan ringan atau dan minuman, Warung Jajanan Sinta ini juga menjual berbagai aneka sosis nih, yang biasa kalian lihat tuh di pinggir jalan. Ada yang namanya sosis bakar, terus ada fish roll bakar, ada cikua, ada dumpling cheese, dumpling ayam, terus crab stick, dan pokoknya masih banyak banget lah ya. Terus dia juga menjual seblak, Indomie, terus jual cireng juga, jual nugget, otak-otak, pokoknya masih banyak lagi. Dan pastinya si produk-produk dari Warung Jajanan Sinta ini harganya sangat-sangat terjangkau dan bermasyarakat sekali harganya. Jadi siapapun, orang-orang dari kalangan bawah sampai kalangan atas bisa menikmati jajanan ini. Itu salah satu poin pentingnya. Lanjut, aspek legalitas. Aspek legalitas itu apa sih? Aspek legalitas bisnis ini adalah tanda sah berdirinya sebuah bisnis, atau dalam definisinya itu suatu organisasi yang menjual
barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba atau keuntungan ya. Sedangkan legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Nah, jadi yang pernah saya dengar ya bahwa Indonesia ini harus memiliki banyak UMKM guna untuk memajukan ekonomi di masyarakat ya kan, guna memajukan ekonomi negara juga. Maka dari itu Indonesia harus memiliki banyak UMKM. Indonesia harus memiliki banyak pembisnis. Seperti itu ya. Nah, salah satunya warung jajanan Sinta ini sudah memiliki aspek legalitas ya. Nah, kami sudah cantumkan di makalah atau laporan hasil riset. Di situ kami sudah cantumkan gambar surat izin dari bisnis yang sudah kami riset. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anita Putri Riyadi. Saya persilahkan. Terima kasih. Aspek pasar dan pemasaran. Strategi yang digunakan oleh warung jajan Sinta adalah dengan memajang banyak jajanan agar menarik minat pelanggan. Selain itu, warung jajan Sinta juga banyak mendengarkan masukan dari para pelanggan, sehingga banyak pelanggan yang suka berbelanja di warung ini. Cara warung jajan Sinta juga menjual makanan kekinian yang banyak disukai orang banyak, terutama anak kecil hingga orang dewasa. Aspek pemasaran. Yang pertama yaitu geografi. Warung jajanan Sinta berada di pemukiman padat penduduk, membuat warung jajan Sinta ramai diminati. 2. Demografi. Makanan yang dijual di warung jajan Sinta dapat dikonsumsi oleh segala kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, usia anak-anak hingga dewasa. Promosi yang dilakukan warung jajan Sinta dilakukan dari mulut ke mulut, karena promosi dapat dari mulut ke mulut akan lebih efektif untuk dilakukan oleh warung jajan Sinta. Aspek manajemen dan SDM. Aspek manajemen warung jajan Sinta adalah perencanaan yang memiliki nama usaha warung jajan Sinta serta lokasi usaha yang terletak di Jalan Prapedan Kamal Kalideres dengan target pasarnya yaitu anak-anak hingga orang dewasa. Aspek SDM. Warung jajanan Ibu Sinta dibantu oleh kedua orang anaknya yang membantu untuk melayani para pembeli. Mereka saling bergantian untuk mengelola dan melayani para pembeli. Aspek teknik dan teknologi. Pada aspek teknik, warung jajan Sinta dapat memproduksi makanan masih menggunakan teknik manual, sedangkan dalam memproduksi minuman sudah menggunakan teknik modern. Pada aspek teknologi, dikarenakan selain menjual makanan ringan, warung jajan Sinta juga menjual minuman dingin, maka teknologi yang digunakan adalah lemari pendingin atau lemari es untuk menyimpan minuman agar tetap dingin. Aspek keuangan. Sumber pendanaan warung jajan Sinta yaitu modal awalnya Rp600.000 dan modal tambahannya Rp4.500.000. Jadi total jumlahnya yaitu Rp5.100.000. Aspek finansial. Pengeluaran aktiva tetap yaitu kulkas Rp1.900.000, blender Rp350.000, kompor satu tunggu Rp160.000. Jadi total aktiva tetapnya yaitu Rp2.410.000. Biaya operasional, biaya listrik dan air yaitu Rp190.000, biaya kebersihan Rp20.000, pajak Rp200.000. Jadi total biaya operasional yaitu Rp410.000. Modal kerja, biaya bahan baku yaitu Rp5 juta, total modal kerja Rp5 juta, total Rp7.820.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anita Putri. Selanjutnya adalah perhitungan laba rugi, di mana pendapatan usahanya sebesar 18 juta, jumlah pendapatannya 18 juta, biaya listrik dan air 190.000, biaya kebersihan 20.000, jumlah biaya 210.000, dan jumlah laba bersih sebesar 17.790.000. Kemudian ada arus kas masuk, di mana pengeluaran aktiva tetap untuk kulkas sebesar 1.900.000, blender 350.000, kompor satu tungku 160.000, dan total aktiva tetapnya sebesar 2.410.000.
Biaya operasionalnya terdiri dari biaya listrik dan air sebesar 190.000, biaya kebersihan 20.000, biaya pajak 200.000. Total dari biaya operasional adalah 410.000. Kemudian ada modal kerja di mana terdapat biaya bahan baku sebesar 5 juta, total modal kerja adalah 5 juta, dan totalnya adalah 7.820.000. Aliran kas masuk bersih yaitu EAT ditambah penyusutan sama dengan Rp16.328.125 ditambah 602.500 sama dengan Rp16.930.625. Selanjutnya adalah payback period atau PP. Payback period adalah cara mengetahui jangka waktu pengambilan investasi dalam suatu proyek untuk mengetahui lama waktu pengambilan modal. Berikut adalah perhitungannya. Terdiri dari jumlah modal yaitu 5.100.000, arus kas masuk Rp16.930.625. Payback periodnya adalah jumlah modal dibagi arus kas masuk dikali 12 bulan. Di mana 5.100.000 dibagi Rp16.930.625 dikali 12 bulan sama dengan 3,6 bulan dibulatkan menjadi 4 bulan. Jadi warung jajan Sinta layak dalam menjalankan usahanya karena jangka waktu pengambilan modal usaha cukup 4 bulan. Kemudian ada average rate of return. Adalah rasio perbandingan antara rata-rata keuntungan tahunan pada periode waktu tertentu dengan nilai investasi di awal. Berikut adalah perhitungannya. EAT sama dengan Rp16.328.125. Rata-rata investasinya Rp2.410.000 dibagi 2 sama dengan Rp1.205.000. Average rate of return-nya Rp16.328.125 dibagi Rp1.205.000 sama dengan 13,55%. Jadi berdasarkan hasil perhitungan average rate of return, maka tingkat pengambilan pada warung jajan Sinta sebesar 13,55% dikatakan layak. Selanjutnya adalah net present value. Net present value adalah hasil perhitungan selisih antara pemasukan dan pengeluaran, di mana pengeluaran dan pemasukan yang sudah disesuaikan dengan memanfaatkan social opportunity cost of capital dicari selisihnya. Berikut adalah perhitungannya, di mana proses adalah Rp16.930.625, totalnya Rp16.930.625, initial cash flow-nya Rp2.410.000, net present value-nya adalah sebesar Rp14.520.625. Hasil dari net present value menunjukkan Rp14.520.625 yang berarti net present value lebih dari 0. Maka artinya warung jajan Sinta layak untuk dijalankan usahanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lia Rosida. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi, dampak positif ekonomi dalam menjalankan usahanya, warung jajanan Sinta memudahkan warga sekitar dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan memberikan kepuasan terhadap pembeli dalam cita rasa jajanan enak yang harganya terjangkau. 2. Aspek sosial. Dampak positif sosial adanya usaha ini juga memberikan dampak positif dari aspek sosial, yaitu mempererat tali silaturahmi antara warga sekitar dari anak-anak sehingga dewasa, karena warung jajanan Sinta menyediakan teras untuk para pembeli yang digunakan pembeli bersantai, berbincang, dan bermain sambil menikmati jajanan. Aspek lingkungan hidup. Dalam studi kelayakan bisnis, jika mendirikan perusahaan untuk investasi bisnis, diperlukan kesepakatan atau perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dalam proses pembangunan, di mana perjanjian ini adalah
perjanjian untuk menjaga lingkungan hidup. Sisa buangan atau sampah dari proses pengolahan pun harus dipastikan agar tidak merusak dan mencemari lingkungan, dan harusnya dinetralkan agar tidak mencemari lingkungan atau membahayakan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Indikator suatu usaha dikatakan layak ditinjau dari segala amda, dilihat dari dalam menjaga lingkungan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Aspek lingkungan, warung jajanan Sinta tidak menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Bentuk sampah yang dihasilkan berupa bekas bungkus bahan baku, kertas atau plastik pembungkus bisa dibuang ke tempat sampah biasa, sehingga dapat dikatakan pendirian industri tersebut jika dilihat dari aspek lingkungan sangat layak. Ada beberapa kesimpulan, yaitu 6 kesimpulan. 1. Berdasarkan aspek legalitas, warung jajanan Sinta sudah memiliki dokumen dan surat berharga dalam usahanya, yaitu izin usaha mikro kecil IUMK. 2. Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, warung jajanan Sinta melakukan promosi melalui mulut ke mulut. 3. Berdasarkan aspek manajemen dan SDM, pemilik usaha yang turun langsung untuk mengawasi dan melayani para pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata atau dari presentasi kami, mohon dimaafkan.